kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Pengertian gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap berwenang-wenang. Gerakan sosial dapat dipandang sebagai produk perubahan sosial, tetapi juga dapat menghasilkan transformasi sosial berikutnya. Gerakan nampak sebagai sarana atau pembawaan, pemindahan, perubahan yang sedang berlangsung daripada sekedar penyebab utama atau hanya manifestasi permukaan saja. Dalam peta teori ilmu sosial tentang penjelasan konsep gerakan sosial memiliki beragam pemahaman. Beberapa pakar sosiologi mengartikan gerakan sosial merupakan bentuk dari sebuah tindakan kolektif. Gerakan sosial atau social movement adalah sebuah aktivitas yang diorganisirkan yang ditunjuk sebagai sebuah tindakan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan. Selanjutnya ialah karakteristik. Gerakan sosial mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama ialah dilakukan secara kolektif, yang kedua yaitu terorganisir, ketiga memiliki ideologi, keempat memiliki jangka panjang, dan kelima yaitu bersifat dinamis. Dan juga ada 5 tujuan gerakan sosial. Yang pertama yaitu pembaruan spiritual, yang kedua pemberdayaan masyarakat, ketiga pemberdayaan sosial, yang keempat yaitu penyebaran ajaran, dan yang terakhir kebangkitan spiritual. Konsep gerakan sosial lahir pada mulanya sebagai sekelompok orang yang tidak puas terhadap suatu kondisi atau keadaan. Kelompok itu semula tidak terorganisasi dan tidak terarah, serta tidak memiliki perencanaan yang matang. Orang-orang saling membagi duka dan mengeluh. Pemimpin dan organisasi dalam kebanyakan gerakan biasanya muncul tidak lama setelah situasi keresahan tersebut. Keresahan sosial tercipta setelah mengalami tahap penurunan kegiatan. Kadangkala ada kalanya gerakan-gerakan ini sempat menciptakan organisasi permanen, dan seringkali pula gerakan itu hilang begitu saja tanpa bekas yang berarti. Fenomena gerakan sosial sebetulnya bukanlah masalah baru di dunia ini. Sebagai tipe klasiknya dalam mengkaji gerakan sosial, dapat dilihat dari gerakan buruh pada masyarakat Eropa di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktur yang dilahirkan oleh revolusi industri sehingga memicu gerakan buruh di Eropa. Terjadinya suatu gerakan sosial harus terdapat syarat-syarat, yaitu adanya suatu jaringan komunikasi yang dapat memberikan pilihan dalam membantu penyebaran ide-ide gerakan. Dan yaitu ada juga bersamaan dengan adanya krisis sebagai penyebab keterlibatan dan adanya upaya untuk mengorganisasikan suatu kelompok-kelompok yang tertarik atau interest group ke dalam suatu gerakan.